Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sekolah YouTuber. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas seputar YouTube, yaitu kita akan mencari tahu sistem kerja algoritma YouTube ya. Setelah kita tahu sistem kerjanya seperti apa, baru kita nanti akan cari tahu juga bagaimana cara supaya mendapatkan rekomendasi dari algoritma YouTube dengan teknik SEO. Oke, tanpa berlama-lama simak terus videonya. YouTube adalah mesin pencari video online terbesar di dunia saat ini. Ribuan video di setiap harinya diupload di YouTube, teman-teman. Kemudian sistem kerja yang disebut algoritma itu bertugas merekomendasikan video yang sesuai dengan minat penonton. Contohnya misalkan hari ini kita menonton video memasak. Misalkan menonton video masak, maka setelah kita menonton video masak, ketika kita membuka YouTube lagi berikutnya, biasanya YouTube akan menyodorkan video yang sama ataupun yang mirip ya, yang relevan dengan video yang telah kita tonton sebelumnya. Jadi itu adalah salah satu kerja, salah satu tugas dari algoritma YouTube. Kemudian oleh karena itu channel yang membahas satu topik ataupun satu niche itu akan lebih cepat mendapatkan rekomendasi dari YouTube dibanding dengan channel yang isinya campuran atau yang isinya gado-gado. Karena YouTube itu, algoritma YouTube itu akan mencatat perilaku dari penonton kita. Jadi misalkan video kita membahas satu niche, ketika kita mengupload video kita, video terbaru, jadi YouTube itu akan merekomendasikan ke penonton yang sebelumnya sudah menonton video kita. Tapi kalau kalau video kita itu campuran, misalkan hari ini kita membahas masak, besok membahas mancing, misalkan ketika penonton itu menyukai channel ataupun konten masak kita, nanti ketika kita upload video lain misalkan tentang mancing, itu belum tentu YouTube merekomendasikan ke penonton kita. Jadi seperti itu, teman-teman. Makanya sekali lagi, channel yang membahas satu topik ataupun satu niche itu biasanya lebih cepat mendapatkan rekomendasi dari YouTube dibandingkan dengan channel yang isinya campuran. Algoritma YouTube itu akan mencatat perilaku dari penonton, di antaranya video apa yang sering ditonton, video apa yang tidak pernah ditonton, kemudian berapa lama waktu penonton tersebut menghabiskan waktu di salah satu video, kemudian video apa yang disukai dan tidak disukai ataupun like dan dislike tadi ya. Makanya kalau biasanya di bagian bawah video seperti ini, di bagian bawah judul salah satu video ini terdapat beberapa fitur ya, diantaranya fitur like, dislike, kemudian ada fitur share, kemudian ada juga komentar di bawahnya. Nah, sebetulnya semua ini adalah alat YouTube untuk menilai video kita sesuai dengan penilaian penonton terhadap video tersebut. Jadi kalau penonton menyukai, kemudian lama menonton videonya, durasinya lama, kemudian memberikan komentar yang bagus pula, yang positif, nah semua itu akan dicatat juga oleh algoritma. Oleh karenanya seperti like, seperti ini like, kemudian share, kemudian komentar yang positif yang sesuai dengan isi video itu juga sangat berpengaruh terhadap rekomendasi video kita yang berikutnya, teman-teman. Selanjutnya, YouTube akan mencocokkan video tertentu yang kemungkinan disukai dan diminati oleh penonton sesuai dengan perilaku penonton yang sebelumnya dicatat oleh YouTube tadi. Misalkan hari ini si A ini nonton video masak, maka nantinya ketika buka YouTube lagi akan disodorkan video yang sesuai, yang dianggap cocok oleh YouTube. Nah, sekarang dari mana YouTube tahu kalau video kita itu cocok dengan penonton tertentu, misalkan dengan penonton si A tadi. Nah, YouTube membaca data dari judul video kita, kemudian dari deskripsi, dari tag, kemudian juga dari
thumbnail video kita. Oleh karenanya, nah disinilah fungsi dari optimasi SEO bekerja. Makanya kita harus memasang judul, deskripsi, dan tag itu yang mengandung kata kunci yang sering dilakukan pencarian oleh penonton di fitur penelusuran YouTube. Jadi intinya kita itu harus memasang judul, deskripsi, dan tag itu yang mengandung kata kunci, teman-teman, yang mengandung kata kunci. Jadi sekali lagi SEO ini sangat penting karena disinilah fungsi dari SEO itu bekerja ataupun optimasi optimasi video itu bekerja. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan video apa yang paling disukai oleh algoritma YouTube, jawabannya adalah video yang paling disukai oleh penonton, yang paling banyak dicari dan disukai oleh penonton. Kalau orang sudah menonton dan menyukai video kita, maka algoritma pun akan mengikuti perilaku daripada penonton tersebut, kemudian akan menyodorkan video kita ke penonton yang lain yang memiliki minat yang sama. Misalkan nih, si A menonton video masak hari ini, kemudian si B pun menonton video masak juga, tetapi dengan judul yang lain, dengan video yang lain. Nah, nantinya video yang ditonton si A ini bisa disodorkan oleh YouTube ke si B tadi. Kemudian sebaliknya juga, video yang ditonton si B akan direkomendasikan ke si A karena dianggap si A dan si B ini memiliki minat yang sama untuk menonton salah satu video, yaitu tentang video masak. Kemudian misalkan si B setelah nonton video masak itu menonton video mancing tadi misalkan, kemungkinan video mancing yang ditonton si B ini akan disodorkan juga ke si A karena tetap masih dianggap memiliki minat yang sama dalam satu dalam satu jenis konten ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Itu adalah beberapa cara sistem kerja dari algoritma YouTube ya. Kemudian salah satu tempat penonton untuk menemukan video kita itu adalah dengan melakukan di penelusuran ini ataupun di tab pencarian ya, di fitur pencarian. Disinilah penonton biasanya menemukan video kita. Misalkan kita cari tentang algoritma YouTube, maka tampilannya akan disodorkan video-video yang mengandung kata kunci algoritma YouTube atau yang dianggap sesuai oleh YouTube. Jadi seperti itu. Kemudian selain itu ada juga fitur jelajah. Nah, fitur jelajah itu seperti ini, teman-teman. Fitur jelajah itu seperti ini. Misalkan kita akan mencari video algoritma YouTube. Kemudian di sini ada beberapa video di atas yang membahas algoritma YouTube. Tapi kita tidak sesuai nih. Kemudian kita mencari lagi ke bawah, mencari lagi seperti ini, terus mencari di scroll ke bawah ya, mencari lagi. Itu adalah fitur jelajah seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini fungsi daripada thumbnail. Nah, di sini fungsi daripada thumbnail berbicara. Ketika orang melakukan penjelajahan seperti ini, biasanya orang akan mengklik video yang paling dianggap thumbnailnya itu menarik, teman-teman. Misalkan seperti ini. Ini thumbnail saya ya. Ini video saya juga masuk sini. Ini kalau orang menyukai thumbnailnya, maka orang akan mengklik video kita. Jadi seperti itu, teman-teman. Makanya optimasi itu sekali lagi penting. Maksimalkan bagian judul, bagian deskripsi, bagian tag, kemudian bagian thumbnail, karena keempat-empatnya ini memiliki peran penting dalam sebuah konten ataupun sebuah video kita untuk mendapatkan minat dari penonton, untuk mendapatkan rekomendasi dari algoritma YouTube. Oke, teman-teman, itu saja sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya.